Bung Karno telah menjadi sejarah negara dan bangsa Indonesia. Namanya tetap hidup dalam angan, dan jasa-jasanya terhadap Republik ini tetap terpatri dalam sanubari anak negeri. Dalam perjalanan pendidikannya, Soekarno melanjutkan ke HBS di Surabaya dan tinggal bersama HOS Cokro Aminoto. Di sini, Soekarno diminta untuk menikahi Utari, putri HOS Cokro Aminoto. Di pertengahan tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Kota Pelajar Bandung dengan memasuki Sekolah Teknik THB jurusan Sipil, sekarang ITB. Bandung, kota yang mempertemukan Soekarno dengan Inggit Garnasih. Seiring dengan perkembangan studinya, Soekarno juga mulai mengikuti arus deras dunia politik di tanah air. Sewaktu berusia 22 tahun, Soekarno menikah dengan Inggit. Perempuan yang memberikan cinta dan kehangatan, sekaligus pemberi ilham dan pendorong bagi Soekarno untuk maju terus baik dalam studi maupun perjuangan politik. Pemikiran, konsep, serta ide yang selalu didiskusikan akhirnya melahirkan PNI pada 4 Juli 1927, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Singa podium yang dalam pidatonya membakar semangat rakyat dengan pekikan merdeka, ditangkap Belanda dan dimasukkan ke penjara Banceu, di kelas rendah yang kotor, bersama kawan-kawan seperjuangan. Setelah 8 bulan meringkuk di penjara, Soekarno dan kawan-kawan diadili dengan tuduhan melakukan kejahatan. Untuk itu, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Soekarno ditempatkan di sel terpisah, pada waktu makan pun dianggap sangat berbahaya untuk digabungkan dengan tahanan lainnya. Rumah di Jalan Ciatel ini ditempati Soekarno bersama Inggit Garnasih sejak tahun 1926 sampai tahun 1934. Saat itu, rumah masih berbentuk panggung. Sebelum Soekarno dan Inggit Garnasih diasingkan ke ND Flores, rumah ini mempunyai andil besar mewarnai perjalanan perjuangan Soekarno sebagai bapak bangsa. Tempat pertemuan teman-teman seperjuangannya berdiskusi untuk mencapai Indonesia merdeka. Selasa 14 Januari 1934, KM Van Riebeeck membuang sauh di pelabuhan ND. Saat itulah Soekarno, Inggit Garnasih, Ibu Amsi, dan Ratna Juami menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di ND. Dalam segala hal, maka ND di pulau bunga yang terpencil itu bagiku menjadi ujung dunia, ungkap Soekarno. Dengan jiwa seorang pejuang, Soekarno dengan tegap menapaki bumi Flores. Dikawal tentara Belanda, Soekarno dihantar menuju sebuah pesanggerahan Belanda. Disinilah Soekarno dan keluarga ditempatkan untuk sementara di bawah pengawasan tentara Belanda.
Soekarno mengibaratkan dirinya sebagai burung elang yang sudah terpotong sayap-sayapnya. Kini tidak berdaya. Soekarno dan keluarga kemudian menempati sebuah rumah di tengah penduduk biasa. Rumah tanpa nomor, tanpa listrik, berada di tengah-tengah pondok penduduk yang beratap ilalang.